Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Hello Man. Baiklah, kali ini saya akan membahas 4 soal KSP bagian isian singkat maksud saya. Oke, langsung saja. Mulai nomor 1, ini soalnya. Oke, kita akan punya ini soal. Jadi kita langsung saja, bisa kita tulis Y sama dengan 10 pangkat N per X ya. Kemudian di sini kan A plus B plus C plus D sama dengan 36. Ini kan kita masukkan saja. Nah, kita ganti Y nya dengan ini. Jadi bisa kita tulis itu sebagai log X plus akar log 10 pangkat N per X ditambah log akar X ditambah log akar Y. Oke, sama dengan 36. Ini bisa kita tulis ekspresi tersebut ekuivalen dengan akar log X tambah akar ini N minus log X plus log ini setengah, keraputan nulisnya. Ini bisa kita tulis setengah log X kali Y sama dengan 36. Perhatikan di sini X tadi kan sama dengan 10 pangkat N, berarti ini ekuivalen akar log X plus akar N min log X ditambah setengah. Ini kan X kan 10 pangkat N, jadi ini dikali N. Oke. Kemudian di sini kita perhatikan bahwa di sini kan Y sama dengan 10 pangkat N per X. Nah, Y ini kan bilangan bulat. X ini juga bilangan bulat. Otomatis di sini X membagi 10 pangkat N kan? Berarti di sini X adalah bilangan 10 berpangkat. Nah, misalkan X sama dengan 10 pangkat K. Dengan demikian di sini dapat kita tulis akar K plus akar N minus K ditambah N per 2 sama dengan 36. Nah, kemudian di sini kan akar K. Di sini di kanan ini kan bilangan bulat, di kiri harus bilangan bulat juga. Otomatis di sini akar K ini kita akan tarik akar jadi bilangan biasa. Jadi K ini adalah maksud saja bilangan bulat, sehingga K ini adalah suatu bilangan kuadrat. Nah, kita misalkan K ini sama dengan A kuadrat, jadi A kuadrat diakarkan menjadi A ditambah akar N minus A kuadrat plus N per 2 sama dengan 36. Nah, kemudian perhatikan juga di sini harus bilangan kuadrat juga kan, N minus A kuadrat ini supaya ini akarnya hilang. Oke, sehingga kita misalkan B N minus A kuadrat sama dengan B kuadrat. Otomatis di sini kita tulis saja dulu. Kita tulis misal N minus A kuadrat itu sama dengan B kuadrat. Otomatis N sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke. Dengan demikian ini ekspresi ini sama dengan A ditambah B ditambah N, kita ganti A kuadrat ditambah B kuadrat per 2 sama dengan 36. Oke, ini kita samakan penyebut, jadinya
per 2 ini A kuadrat ditambah B kuadrat plus 2A plus 2B. Nah, sama dengan 36. Oke, kita di samping saja. Enggak mau. Ini kita kali silang, jadi A kuadrat plus 2A ditambah B kuadrat plus 2B sama dengan 72 ya. 36 kali 2 72. Nah, di sini kita akan memanipulasi tersebut dengan kita tambah 1 ditambah 1. Jadi jelas di sini saya akan tambah 1 pada kedua ruas, jadinya A kuadrat ditambah 2A ditambah 1 tambah B kuadrat ditambah 2B ditambah 1. Nah, ini kan ditambah 1 tambah 1 ditambah 1 kan 2, berarti ditambah 2 di kedua ruas, jadi ini 74. Nah, ini bisa kita faktorkan, jadi A plus 1 kuadrat, ini saya batasi, oke, jadinya ini juga sama B plus 1 kuadrat, B plus 1 kuadrat sama dengan 74. Nah, perhatikan bahwa A kuadrat plus 1 dan B kuadrat B plus 1 kuadrat itu merupakan bilangan kuadrat kan. Nah, di sini dengan sedikit percobaan kita akan mencoba bilangan berapa saja, kuadrat berapa saja yang memenuhi, yaitu misal 1 dan 73, 4 dan 70. Nah, tidak memenuhi kan, ini kan 70 dan 73 bukan bilangan kuadrat kan. Misalkan kita coba 9 dan 65 ya, tidak memenuhi. 65 kan bukan bilangan kuadrat. Kemudian berapa lagi, 16 ya, kuadrat kan 16 dengan 58 ya. Nah, 58 bukan bilangan kuadrat, juga tidak memenuhi. 25 kuadratnya 25 dengan 49. Nah, ini memenuhi. 25 bilangan kuadrat, 49 bilangan kuadrat, jadi memenuhi kan. Apakah ada lagi yang memenuhi? Kita coba saja. 36 ditambah 38 ya. Nah, ini juga tidak memenuhi. 36 bukan bilangan kuadrat. 49 balik lagi kan ke bilangan tadi. Nah, berarti kalau kita coba 9 tadi kan sama saja dengan ini. Seterusnya kita coba terus. Maka terakhir batasnya di 8 kuadrat. 8 kuadrat tuh 64 ya. 64 ditambah berapa sebagai 74 tambah 10 ya. Nah, enggak memenuhi. Nah, kalau dia 9 kuadrat kan 81 kelebihan. Ini pas 6 tambah tidak memenuhi, tambah tidak mungkin ada jawabannya. Nah, sehingga solusinya itu ini. Oke, maka nilai A plus 1 kuadrat dan B plus 1 kuadrat itu 25 dan 49. Jadi nilai A itu sama dengan 4, B itu sama dengan 6. Nah, boleh dibalik ini, B sama dengan 4 atau A sama dengan 6, karena yang ditanyakan nilai N. Nilai N tadi apa? N sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, tidak masalah kan? A nya berapa dibalik. Oke, jadi 4 kuadrat berapa? 16 ditambah 36. Jadi ini kalau dijumlahkan 52. Jadi N yang memenuhi ada 52. Di jawabannya 52. Oke. Nomor 2. Di sini kita diminta untuk menghitung banyaknya bilangan asli N yang memenuhi, mencari bilangan asli N.
Oke, perhatikan bahwa ini floor itu operasi di mana bilangan bulat terkecil, bilangan bulat yang terbesar yang lebih kecil dari suatu bilangan bulat yang terbesar yang lebih kecil dari bilangan itu. Misalnya contohnya ini, misalnya 2,3 kita floorkan jadi 2. Nah, intinya dibulatkan ke bawah. Nah, dari definisi floor tersebut, floor itu kan, nah kemudian di sini ada petunjuk bahwa 5 tidak membagi n. Nah, kemudian kalau 5 tidak membagi n, berarti n per 4 itu bukan bilangan bulat dong. Nah, seandainya n per 4 adalah bilangan bulat, otomatis kan ini kan hasilnya bilangan bulat kan, misalnya A. Berarti di sini floor dari n per 4 ini sama dengan A sama dengan n per 4 kan. Otomatis n membagi 4 membagi n, dan 5 membagi n per 4 atau 5 membagi A, otomatis tidak memenuhi. Ini tidak memenuhi kan yang itu. Nah, berarti haruslah n ini 4 ini tidak membagi n, sehingga bilangannya nanti adalah bilangan koma kan Bu, desimal, bilangan pecahan. Nah, dengan demikian harus begitu. Nah, berarti dapat kita buat n ini sama dengan 4 dikali 5k plus b. Nah, dengan k, b bilangan bulat positif. Kemudian b ini kurang dari 4 lebih dari 0. Nah, itu b itu sama dengan 1, 2, 3 saja ya. Nah, kemudian kenapa bisa begini? Sini. Jadi ilustrasinya begini. Misalkan n ini 21 dibagi 4 kan tidak habis bagi kan. Jadi ini 5, berapa tuh. Nah, kalau kita floorkan ini, kita floorkan jadi 5 kan. Nah, kalau 20 kita tambah suatu bilangan ya, itu boleh ditambah 1, 2, 3, nah atau 3, supaya dia tidak habis bagi 4. Dengan demikian seterusnya, misalnya itu berapa lagi ya, misalnya 5 kali, misalnya berapa lagi, 40 misalnya. 40 itu kan habis bagi 4. Nah, kalau kita tambah 1, 2, 3 seterusnya kan, itu tidak akan habis dibagi 4 kan. Nah, dengan demikian kita dapat rumuskan dengan formula ini. Oke. Kita dapat bagi kasus, yaitu untuk B sama dengan 1, N itu sama dengan 4, 20 apa saja 20, ini 20k ditambah 1. Nah, ini tadi kan kurang dari 400, jadi 20k kurang dari 399. Nah, ini n yang memenuhi itu dari 1, 2, 3 sampai 19. Nah, kalau kita masukkan 20 kan 20 kali 20 400 ya. Kelebihan lebih dari 399 tidak memenuhi, berarti 19 memenuhi. Oke, kita coba saja akan memenuhi ya. Bisa dicoba sendiri. B sama dengan 2, N sama dengan 20k plus 2 ya, kurang dari 400. Oke, 20k kurang dari
398 maksud saya, tipe 398. Oke, dengan demikian kita coba dengan cara yang sama, yang memenuhi 1 2 3 sampai 15. Oke. Nah, kemudian kita masukkan B sama dengan 3 dengan cara yang sama, kita peroleh langsung saja 20K kurang dari 397. Jadi dicoba lagi, kita dapatkan 1 2 3 sampai 19 bilangan K yang memenuhi. Jadi di sini N yang memenuhi itu ada sebanyak 3 dikali 19, karena masing-masing kasus ini 3 kasus ini 19 semua. 19 yaitu 57. Jadi N yang memenuhi ada sebanyak 57 buah bilangan. Oke, jawabannya 57. Kemudian nomor 3, sejumlah siswa mengikuti ujian dengan komposisi soal sebagai berikut. Bagian pertama terdiri dari 4 soal dengan 2 pilihan benar salah. Bagian kedua terdiri dari 5 soal dengan ganda dengan pilihan A, B, C, D, E. Nah, itu ada 5 pilihan kan. Berapa banyak minimal siswa agar senantiasa terdapat 2 siswa dengan jawaban sama persis baik pada bagian pertama maupun kedua. Oke, di sini kita bisa memakai pigeonhole principle. Nah, apa itu pigeonhole principle? Pigeonhole principle itu biasanya dipakai untuk himpunan. Nah, di sini bisa juga biasanya juga dipakai dalam berbagai soal kombinatorika. Nah, soal ini cenderung termasuk soal kombinatorika. Oke. Misalkan terdapat kodomain. Ini domain. Nah, misalkan ini ada himpunan A. Misalkan ini himpunan A, ini himpunan B. Nah, misalkan anggota himpunan A ini sebanyak N, anggota himpunan B ini sebanyak K. Misal seandainya N lebih besar dari K, otomatis terdapat minimal dua orang yang memiliki pasangan yang sama. Misalkan ini saya pasangkan, misalnya ini 3, kita ambil N sama dengan 3, ini 3, K-nya 2, ini kan. Nah, minimal ada 2 orang ini yang memiliki pasangan yang sama di B. Nah, sehingga itulah ya prinsip dari pigeonhole principle. Oke, kita akan terapkan di sini. Nah, kenapa saya memakai begitu? Nah, misalkan ini kan ada 4 soal dengan 2 pilihan benar salah. Berarti kan dengan kita hitung saja berapa banyak cara yang bisa berapa banyak cara membuat jawaban tersebut pada masing-masing bagian. Kemudian kita akan gabungkan, kita kalikan dua bagian tersebut. Berarti ini 4 soal, berarti satu soal itu kan 2 pilihan, berarti 2 dikali 2 sebanyak 4 kali kan, jadi 2 pangkat 4 cara ini. Nah, yang bagian kedua juga sama, 5 pangkat 2, 3, 4, 5 cara. Kemudian, nah ini kan minimalnya itu yang himpunan B ini tadi kan K. N itu minimalnya K ditambah 1. Nah, boleh K ditambah 2, tapi kan minimalnya harus tambah 1. Oke, dengan demikian banyak siswa minimal yaitu sebanyak siswa minimal sama dengan 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 5 ditambah 1. Oke, dengan demikian ini kalau kita hitung jadi 50.000 ini ya, 50.000 ditambah 1, jadi 50.001. Oke, jawabannya 50.001 siswa. Oke, nomor 4 ini diberikan sebuah persegi. Nah, ini sudah saya gambar nih.
kemudian jari-jari 8 satuan, kemudian persegi tersebut dirotasikan sebesar 45 derajat. Misalkan ini segi yang ini dirotasikan 45 derajat, berarti di sini ya rotasinya, di tengah-tengah. Kalau 90 derajat kan balik ke sini kan, 45 kan tengah-tengahnya. Oke, langsung saja. Nah, ini sudut ini perhatikan, kita tinjau. Nah, misalkan ini titik pusatnya. Nah, ini kan sejajar dengan ini karena ini kan tegak lurus, ini tegak lurus sisi yang ini kan tegak lurus. Nah, kita perhatikan juga bahwa ini kan jari-jarinya kan ini kan. Nah, ini kan sama, tarik sini, ini kan 45 derajat ini. Kalau 45 derajat ini 90 derajat ya. Nah, berarti ini kalau ini 90 derajat dan ini kita tarik juga, berarti ini 90 derajat terhadap ini, berarti akibatnya ini sejajar. Dengan demikian sudut ini sama dengan sudut ini, gara-gara ini sama dengan ini, berarti ini 45 derajat, 45 derajat, berarti ini 45, ini juga 45. Dengan demikian ini 45, ini 45, 45, 45. Kita bisa tuliskan ini, kita misalkan ini X, sisi yang ini X, sisi yang ini X, yang ini X. Nah, kemudian yang ini A, sisi yang ini A, ini X, ini X ya, ini X, ini A. Oke, berarti nah kita hitung terlebih dahulu sisi dari persegi tersebut. Nah, dari sini kan kita cuman punya jari-jari, berarti ini 8, ini 8, ini 45, 45, ini berarti 90 ya. Nah, berarti kita Pitagoras saja ya. Berarti sisi persegi itu sama dengan sisinya sama dengan sisi sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 2 kali 8 kuadrat. Jadi ini kali akar 8 akar 2. Nah, jadi ini 8 akar 2 sisinya. Nah, perhatikan juga bahwa X ditambah A ditambah X ini sama dengan sisinya kan. Berarti 2X tambah X 2X ditambah A ini sama dengan 8 akar 2. Kita tinjau juga di sini X ini kan siku-siku, berarti bisa dipitagoraskan kan. Berarti X kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan A kuadrat, berarti ini 2X kuadrat sama dengan A kuadrat. Dengan demikian akar X kali akar X, akar 2 kali X maksudnya, akar 2 kali X sama dengan A. Nah, kita masukkan di sini A nya ke sini, jadi 2X ditambah akar 2X sama dengan 8 akar 2, sehingga X sama dengan 8 akar 2 dibagi 2 plus akar 2. Nah, ini X nya, X itu sisi yang ini. Nah, kita diminta untuk mencari ini keliling dan luas, kemudian kita perbandingkan. Nah, kita cari kelilingnya itu yang ini kan, sisi yang ini X nya, berarti ada berapa itu banyak X nya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Oke, ada sebanyak 16 buah sisinya ya. Oke, berarti keliling sama dengan 16 dikali 8 akar 2 bagi 2 akar 2. Nah, ini kelilingnya. Kemudian kita cari luasnya ya. Luasnya itu adalah ini, luas dari ini. Jadi luas, kita hitung dulu luas segi 8 nya itu sama dengan luas persegi
dikurang luas segitiga ini. Nah, kita misalkan luas 4 segitiga itu sebagai luas segitiga saja. Jadi luas persegi dikurang luas segitiga. Nah, kita akan menghitung luas total. Luas total itu luas seluruhnya. Jadi luas total sama dengan luas total. Jadi luas segi 8 ini ditambah luas 2 kali segitiga. Nah, ini segitiga yang pertama, segitiga yang kedua yang ini. Oke. Jadi luasnya itu adalah luas ini, kita masukkan yang ini dikurang ini ditambah 2 luas segitiga. Jadi luasnya itu luas persegi tambah 2 ditambah luas segitiga. Oke, salah. Tambah luas segitiga. Nah, kita hitung luas persegi itu adalah berapa tuh? Luas persegi adalah ini sisi kuadrat kan. Jadi 8 akar 2 dikuadratin tambah luas segitiga setengah luas segitiga ini kan x kuadrat kan. Jadi x tadi kan kita dapat ini, kita masukkan. Oke, kita jangan dulu kita masukkan angkanya supaya tidak pening. Apa kita langsung saja ya, coba kita langsung masukkan akar 2 per 2 plus akar 2 kuadrat. Ingat ini dikali 4 soalnya ada 4 segitiga. 1 2 3 4 kali 4 ini 2 ya. Nah, berarti kita bandingkan luas dibanding keliling ya. Luasnya jadi luas per keliling ini dikuadratin ya, sama dengan luas total ini berapa ini 8 akar 2 kita keluarkan 8 akar 2 kuadrat ini dikeluarkan 8 akar 2 kuadratnya dikali ini ini 2 plus akar 2. Nah, ini kita sama penjebut jadi 3 plus akar 2. Nah, kemudian dibagi keliling ini 8 akar 2 ini plus akar 2 ini 16 ya. Nah, ini kan bisa dicoret. Ini kuadrat, lupa saya, ini kuadrat tuh. Jadi ini kita kuadratkan dulu tuh, seharusnya salah, kita kuadratkan dulu seharusnya. Bisa tinggal dihitung nih sebenarnya, kita cari hasil perhitungannya saja. Tambah 1 per 2 plus akar 2 nya kita kuadratkan, jadi ini kan kuadrat. Jadi berapa itu? 2 kuadrat 4 ditambah 2 6, 2 kali akar 2 kali dikali 2 lagi 4. Jadi 6, hasil kuadratnya itu 6 plus 4 akar 2. Oke, kalau kita sederhanakan jadinya berapa tuh? Ini kita coret ini jadi 8 akar 2. Kemudian sebentar ya, 8 akar 2 ini 8 kita coret 2 jadi berapa tuh? Akar 2 sebentar, ini benar ya,
akar 2 per 2 dikali ini, kita samakan penyebut 6 plus berapa itu, sebentar guys, sepertinya ada kesalahan ini. Nah ini ada 2-nya, lupa saya masukkan. Ini ada 2-nya dikali 2 ternyata. Ini dikali 2 berarti. Oke, berarti ini samakan penyebut ini dengan ini, jadi 6 ditambah 2 8 plus 4 akar 2. Nah ini di bawahnya itu ada berapa itu, 6 4 akar 2. Oke, sejauh ini benar. Oke, benar ini ya. Sebentar, saya periksa dulu ya. Di mana ini salahnya ini? Oke, nggak ada yang salahnya. Ini tadi dikali 2 akar 2. Lupa ya. Dikali 2 plus akar 2 lagi. Nah, baru benar. Ini kita keluarkan 4-nya. Jadi 4 kita keluarkan. Jadi 4 dibagi 2, ini berarti kita keluarkan 2-nya, 2 akar 2. Ini berarti 2 plus akar 2 kuadrat bagi 6 plus 4 akar 2. Oke, saya lebar soalnya nggak muat. Jadinya ini 2 akar 2, ini dikuadratkan jadi 2 kuadrat 4, akar 2 kuadrat 2, 6 ditambah ini 24 akar 2. Oke, berarti habis dibagi ini ternyata. Habis membagi jadi 2 akar 2 tinggal. Nah kemudian tadi kan ada kuadratnya, berarti ini dikuadratkan, jadi semuanya ini dikuadratkan teman. Berarti ini 2 akar 2 dikuadratkan, jadi 2 kali 2 berapa, 4. Ini dikuadratkan, 2 kali 2 4, akar 2 kali akar 2 2. Jadi jawabannya 8. Oke, demikian pembahasan soal KSP ini. Sebenarnya soal ini tergolong cukup mudah. Oke, demikianlah dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah hitung dan lain-lain. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.